Ya, Assalamualaikum Pak Rohmani. Mohon izin mengganggu ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada apa nih Pak Rahmat? Iya, ini saya mau izin mengganggu. Ini kita mau melakukan kegiatan pra-observasi nih. Pra-observasi berarti Iya, sebelum ya? sebelum Iya, siap, Pak siap, siap. Rohmani mengajar, saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan berkenan ya. Boleh, boleh, boleh. Oke. Baik, baik, baik. Jadi gini Pak Rohmani, Ya, nanti kan Bapak akan ngajar nih. Ya, betul. di kelas. Iya. Saya ingin bertanyakan kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Bapak harapkan, Bapak sampaikan pada kesempatan nanti apa nih Pak? Ya, sebenarnya karena ini materinya tentang laporan hasil observasi yang berkaitan dengan sebuah tulisan. Jadi saya itu berharap, saya bertujuan agar peserta didik itu bisa mengenal tanda baca yang digunakan pada saat menulis. Seperti tanda baca titik, koma, titik dua, kemudian titik koma dan yang lainnya. Karena banyak dari anak-anak itu yang masih belum tepat dalam penggunaan tanda baca di sebuah teks seperti itu. Karena kalau sebuah teks tulis itu cara membacanya tergantung dengan tanda baca, betul nggak Pak? Betul. Iya. Jadi itu sepertinya area pengembangan yang Bapak pengen capai juga Betul, ya. Jadi betul. anak-anak tadi kurang apa tuh Pak? Kurang memahami peletakan tanda baca yang tepat seperti itu. Jadi gitu ya, dengan tujuan yang seperti itu sehingga area pengembangan yang Bapak capai tadi seperti itu. Nah, kira-kira strateginya nih ya Bapak pengen coba terapkan nanti pakai strategi apa nih Pak? Ya. Kalau strategi saya ingin pembelajaran berbasis social emotional learning. Nah ya, jadi ketika kita memberikan sebuah teks kepada anak, kita pancing mereka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian setelah mereka menjawab terkait betul atau tidaknya itu masalah belakangan. Yang pertama adalah keberanian dia, emosionalnya dia, keberanian dia ketika dia mau mengutarakan pendapatnya dia. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam pembelajaran nanti akan saya pembuatan kelompok berdiferensiasi. Dalam kelompok itu kan banyak tipikal pembelajaran ya. Ada yang kinestetik, audio, visual dan yang lainnya. Nah, di situ bagaimana caranya anak-anak bisa berkomunikasi? Iya, benar. Dengan caranya mereka masing-masing. Oke. Begitu, Siap. Mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar amin, ya Pak. Amin. Ya. Oke, nanti saya izin juga untuk observasi di kelas. Siap, Bapak, ditunggu. Siap. Iya, seperti itu aja. Mungkin bisa dipersiapkan nanti. Siap. Saya nanti bisa masuk ya. Siap, Pak. Maaf, saya izin keluar dulu sebentar. Siap. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu sholat nggak? Ada lagi yang nggak sholat? Kenapa nggak sholat? Hah? Kamu jam berapa tidurnya? Nggak tahu? Kamu main game mulu nih. Ya, sebelum kita mulai belajar pada pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Pastikan kelas kalian bersih, tidak ada sampah yang berserakan. Kalau ada sampah yang berserakan, diambil. Itu dong, 5 tuh. 5 di kolong meja, belum di kolong bangku, belum di lantai, belum. Ini tuh, belum tuh. Sebelah sana, masih ada sampahnya. Itu sampah tuh yang warna hitam.
Udah semua? Perhatikan, saya mau present dulu. Yang lain tidak ada suara kecuali suara saya. Ahmad Kufron. Kufron kemarin kemana nggak masuk Kufron? Oke. Afrida. Mana? Andara. Di mana Andara? Banteng merah. Aulia. Kosong. Aida. Kosong. Jemput. Bagus. Banu. Rian. Karisa. Dika. Dimas. Dimas mana Dimas? Sakit apa Dimas? Galang. Dari suara tulisan saya. Gantian. Aura. Adri. Utama. Indah. Kania. Saya. Oh ini. Latisya. Maulana. Silakan kalian ke kelompoknya masing-masing. Udah. Iya. 5 itu masih ada sampah. Coba di depan kaki 5. Iya, itu ada senotin. Sudah 2 kelompok. Sekarang tinggal sisanya. Nanti sisanya setelah pembelajaran hari ini. Ya, pembelajaran hari ini kita masuk ke dalam mengenal tanda baca yang ada dalam teks LHO. Lo, ya. Coba dicek halaman berapa itu kodenya? LHO. Apa itu LHO? Laporan hasil observasi. Tepat sekali, ya. Nah, kita lagi bahas Instagram. Itu Instagram siapa? Official SMP 15 Depok. Ya, sudah ketemu? 28. Nah, di situ ada berapa jenis tanda baca yang diperkenalkan dalam teks LHO? Ada berapa? Ada? Ada? 4. Ada 4 tanda baca. Oh iya. Tanda baca yang pertama apa? Titik. Yang kedua? Koma. Yang ketiga? Titik 2. Yang ketiga? Kalau koma itu biasanya yang sudah di rumah sakit bukan. Bedanya apa ini? Bedanya tulisan sama kondisi orang. Ya. Nah, di sini dari keempat tanda baca ini sangat penting kalian perhatikan dalam penulisan. Karena jika kalian salah meletakkan tanda baca ini, maka seseorang akan mengartikannya salah juga. Terutama tanda titik, koma, seru. Ini sebenarnya banyak sekali tanda baca yang harus kalian ketahui. Tapi di situ di laporan hasil observasi tidak ada tanda seru. Kenapa? Tidak ada tanda seru dalam teks laporan hasil observasi. Tanda seru itu untuk perintah. Sedangkan di teks LHO itu tidak ada perintah. Tanda seru digunakan pada apa? Biasanya teks apa? Teks berita, cerita, dongeng,
Kalian pernah kelas 7 belajar teks prosedur? Pernah. Itu di situ ada. Masukkanlah 2 sendok garam ke dalam gelas. Itu perintah atau bukan? Perintah. Harus menggunakan tanda baca apa? Di belakangnya. Ya. Nah, kenapa di dalam tanda baca LHO tidak ada? Karena tidak ada kalimat perintah. Ya. Hanya ada kalimat apa? Titik, ada tanda baca apa? Titik, koma, titik 2, serta titik, koma. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Gak ada? Nah, sekarang ya, silakan kalian diskusikan pada teman sekelompoknya ya. Dalam jika kalian ada yang tidak dipahami, bisa kalian tanyakan kepada saya. Ya, saya kasih waktu kalian untuk berdiskusi. Jika ada hal yang tidak kalian pahami, bisa tanyakan pada saya. Saya kasih waktu 2 menit, silakan diskusikan dimulai dari sekarang. Kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Ada yang nggak ngerti nggak? Ada hal yang tidak dimengerti dalam tanda baca. Yang nggak ngerti? Ya. Kita langsung ngerti semua nggak? Ngerti? Oh, berarti nggak usah. Ya, ada yang nggak dimengerti dari waktu kalian. Ya, nanti bisa ditanyakan kepada saya. Perinciannya itu ketika penggunaan kata ganti sedang. Ini, saya makan di dapur. Ibu mencuci di jadi ada 2 kegiatan di sana. Penggunaan tanda titik koma, ya, itu ada 2 kegiatan. Misalnya gini, Karisa makan nasi. Sedangkan ini nih penggunaan titik koma itu bisa dibaca sedangkan. Ya, sedangkan Kania belajar di kamar. Karisa makan nasi, Kania belajar di kamar. Ini ada 2 informasi yang berbeda. Kebalikan, sedangkan penggunaan tanda titik koma ini, ya, perincian penggunaan kata ganti. Ya, ada lagi? Ayo, kalau nggak ada kita lanjut lagi nih. Ini ada 1 kelompok dari Karisa tadi yang bertanya penggunaan tanda titik 2. Let's go, ya, tepuk tangan dong untuk kelompok sini. Apa? Babat dribble. Ya, kelompok ini. Bang, kamu jangan diri aja bang, duduk bang. Iya. Bisulan ya? Gak bisulan kan? Ayo, ada lagi? Di kelompok ini udah paham semua? Ini udah paham? Apaan? Coba itu dilihat teksnya, tanda bacanya di sini tadi dibaca. Ada yang tidak dipahami? Kalau belum paham bisa ditanyakan ke saya sebelum saya berlanjut menjelaskan secara terperinci satu persatu. Berarti udah paham semua ya? Ketika saya memberikan sebuah instruksi membuat kalimat dengan penggunaan tanda baca tersebut, kalian enggak, kan saya tunggu 2 menit. Ada pertanyaan? Ada. Ya, penggunaan tanda baca titik yang pertama itu buat apa? Tanda baca koma itu buat apa? Tanda baca titik 2 buat apa? Ya, titik koma buat apa? Kalau sekiranya kalian belum paham, boleh tanyakan pada saya. Kalau sudah paham, kita lanjut, saya jelaskan semuanya, baru nanti kita buatkan kalimat. Angkat tangan. Yang mau bertanya, jangan banyakkan gaya. Ya. Oke? Ada? Sudah paham semua ya? Kita mulai penjelasannya secara mendetail satu persatu.
Ya, perhatikan. Tidak ada diskusi, semuanya perhatikan ke saya. Ya, nanti setelah selesai saya menjelaskan, tidak ada pertanyaan lagi, kita bisa mulai langsung pengerjaan tugasnya. Karena nggak ada pertanyaan. Ya. Yang pertama yang akan kita bahas tanda baca titik. Ya. Tanda baca ada banyak, tetapi kali ini kita hanya akan membahas 4 tanda baca saja. Di antaranya tanda baca titik, koma, titik 2, dan titik koma. Tanda baca titik bisa kalian lihat sambil kalian lihat di buku paketnya di halaman 28. Tanda titik mempunyai beberapa fungsi dan salah satunya dipakai untuk mengakhiri kalimat. Contohnya, bus itu penuh penumpang. Saya berdiri di belakang sopir. Dari kalimat yang pertama, jika sudah terdapat tanda titik di belakangnya, berarti kalimat itu sudah selesai. Menandakan kalimat tersebut sudah selesai, itu adalah tanda baca titik. Bus itu penuh penumpang. Titik. Bus itu penuh penumpang. Titik. Dengan tanda baca titik ini sudah dipastikan kalimat tersebut sudah selesai. Yanda, bagaimana caranya menentukan kalimat itu sudah selesai atau bukan atau tidak? Ya kan? Gimana caranya menentukan kalimat tersebut sudah selesai? Kalimat standarnya harus mempunyai 2 struktur. Ada yang tahu? Minimal kalimat itu punya apa aja? Strukturnya? Subjek dan predikat. Ya, SPO minimal banget SP. Subjek, predikat. Lebih lengkap, lebih bagus. Subjek, predikat, objek, keterangan. Ya. Nah, kalau di sini kira-kira mana yang dijadikan sebagai subjek? Bus. Penuh penumpang. Penuh itu apa? Predikat. Ini subjek, ini predikat, penumpang objek. Ya. Karena ini sudah terdiri dari subjek, predikat, dan objek, maka tulisan ini sudah dianggap sebagai kalimat lengkap. Ya enggak, kalau penumpangnya dicoret bisa nggak? Bisa. Bus penuh. Itu sudah merupakan kalimat. Karena standarnya kalimat itu subjek dan predikat. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Paham semua? Paham ya? Jadi ketika kalian nulis WA nih, ceritanya mau kirim ke orang lain, kalau kalimatnya udah selesai, itu kasih titik di belakangnya, titik, biar orang lain tidak salah pengertian. Ya, sampai sini nggak ada pertanyaan? Paham semuanya tanda baca titik? Kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua, tanda baca koma. Tanda baca koma mempunyai beberapa fungsi dan salah satunya dipakai untuk perincian 3 unsur atau lebih yang digunakan dalam satu kalimat. Contohnya, harga beras, koma, minyak goreng, koma, gula, koma, dan kebutuhan pokok lainnya cukup stabil di pasaran. Sampai sini ada pertanyaan? Paham penggunaan tanda baca koma? Pakai saya, koma, adik saya, koma, ibu saya. Namanya ini ada kalau ada kata saya, adik, dan Gimana? saya, Saya
dan Tika sedang pergi. Titik. Ya. Saya, Rahayu, dan Tika. Ya, saya, Rahayu, dan Tika. Dan oh itu ada tanda dan-nya. Kalau penggunaannya lebih dari satu, itu pakai. Kalau cuma dua, saya dan Rahayu, ini tidak perlu koma. Karena sudah lebih dari satu penggunanya, harus menggunakan kata dan. Sampai sini paham? Jadi penggunaan tanda baca koma itu untuk memisahkan satu kata dengan kata lain, atau memisahkan dua klausa bisa, atau menandakan tanda jeda sedikit ketika kalian mau melanjutkan ke kalimat berikutnya. Sampai sini ada pertanyaan tentang si koma? Gak ada? Kita lanjut ke titik 2. Coba sekarang dijelaskan titik 2 kelompok ini. Ya, silakan. Neng, dibacakan Neng. Ya, kita lihat di sini bersama-sama. Tanda titik 2 juga mempunyai beberapa fungsi, dan salah satunya dipakai di akhir pernyataan yang diikuti dengan perincian. Ingat, yang digunakan dalam perincian ini adalah yang masih dalam satu jenis. Sampai sini paham nggak? Yang masih satu jenis. Misalnya, di sini kan alat tulis, kemudian titik 2, baru di bawah perinciannya ada pena, pensil, penghapus, dan peruncing, ya. Ini semuanya masih satu jenis. Jenisnya apa? Alat tulis. Kalau masuk lemari, gini, teman-teman, kita semua membutuhkan teman-teman kita membutuhkan mobil, motor, lemari, bangku, pas. Perhatikan semuanya. Teman-teman, kita membutuhkan titik 2. Mobil, motor, lemari, bangku, dan kipas. Penggunaan titik 2 di sini sudah tepat atau belum? Belum. Diskusikan dengan temannya. Diskusikan. Alasannya. Oke, dari kelompok Bagas katanya belum tepat, ya, karena tidak sejenis. Ayo kelompok sini, udah didiskusikan, pastikan diskusikan. Ya silakan. Kelompok ini apa? Kira-kira udah tepat atau belum? Kenapa? Udah sejenis. Ini sama belakangnya. Beda. Ini kelompok 2. Ya, kira-kira penggunaannya tepat atau tidak? Kenapa? Oke, ya, banteng merah. Kenapa? Kenapa? Nggak sejenis. Oke. Ini.
Ini sudah tepat atau belum penggunaan tanda baca titik duanya? Nggak sejenis, jadi nggak tepat. Oke, ini tidak sejenis, jadi penggunaannya nggak tepat. Oke, ini kan dia, kamu emang diskusi enggak kan? Mana? Ayo. Tepat. Enggak tepat. Kenapa? Enggak sejenis. Ini. Enggak sejenis. Jadi penggunaannya tepat atau tidak? Tidak. Ini. Tidak sejenis. Jadi penggunaannya harus diurutkan. Oke, ya perhatikan. Ayo, Neng. Perhatikan sini. Dalam kalimat ini, ya teman-teman, kita membutuhkan titik dua mobil, motor, lemari, bangku, dan kipas. Ini adalah merupakan tanda baca yang tidak tepat. Ya, beri tepuk tangan dong. Kenapa? Karena penggunaan titik dua hanya dilakukan untuk urutan yang sejenis. Ingat, yang sejenis dengan hal yang sedang dibutuhkan. Misalnya gini, teman-teman, kita butuh perlengkapan kelas. Di antaranya titik dua, kipas angin, bangku, kursi. Nah, itu masih satu jenis dalam satu kelas. Kalau mobil udah nggak sejenis, emang dalam kelas butuh mobil? Tidak, ya. Nah, berkaitan dengan nomor ataupun angka, ya, yang ada dalam ini, itu sebenarnya boleh digunakan, boleh tidak. Langsung koma seperti ini juga boleh, ya. Nggak pakai nomor nih, ini 1, 2, 3, nggak apa-apa. Tapi langsung aja boleh. Ya, sampai sini paham? Ada pertanyaan? Kita lanjut. Silakan kelompok ini, Mas, jelasin yang tanda titik koma. Ayo bacain. Ya, tanda titik koma, perhatikan. Ya, tanda titik koma dipakai untuk pengganti kata hubung. Kata hubungnya, ya, itu biasa disebut juga dengan apa? Kata hubung. Nama lain atau kata lain dari kata hubung. Nama lain dari kata hubung. Itu jenisnya sedangkan. Apa? Saatnya jam 8 dini hari. Nama lain dari kata hubung. It's time to begin at present. ATS. Melainkan. Nama lain dari kata hubung. Sedangkan itu jenis. Lagi. Nama lain dari kata hubung. Kalau dulu saya bilang itu, kalian tahu judul film yang film horor itu? Yang hantu itu? Banyak ya, ada salah satunya. Yang bentuknya kayak bukan, yang bentuknya kayak jaring-jaring gawang. Bukan, judulnya kayak jaring-jaring gawang. Film apa namanya? Udah lama banget. Tapi kalian udah lahir lah. Udah lah. 2000 sekian. Namanya kayak jaring-jaring. Kan kayak jaring-jaring. Ya kan? Nah, biasa kata hubung disebut juga dengan konjungsi. Nama lain dari kata hubung adalah konjungsi. Ya, itu
dikasih garis belakang, garis miring ya. Konjungsi, kata hubung, garis miring, konjungsi. Yang disebut dengan sedangkan dan itu jenis-jenisnya ya. Konjungsi terbagi menjadi dua, konjungsi antar kalimat dan konjungsi intra kalimat. Konjungsi antar kalimat itu yang menghubungkan dua kata dalam satu kalimat ya. Dan bercanda abang-abang yang ganteng ya, perhatikan ya, jangan ngobrol aja nanti nggak paham ya. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Jadi kalau menggunakan tanda titik koma itu adalah pengganti dari konjungsi yang ada dalam sebuah kalimat. Contohnya, hari masih pagi, penumpang masih sepi. Dan ayah menonton televisi, ibu membaca koran. Di situ ada penggunaan tanda baca titik koma. Ya, tanda titik koma ini adalah pengganti dari kata hubung atau konjungsi. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan ke kelompoknya masing-masing nih. Ke kelompoknya masing-masing. Itu belum. Ya, ke kelompoknya masing-masing. Setelah ke kelompoknya masing-masing, ya putar tuh. Rembukan. Ya, putar. Ya. Ya, sekarang kalian buat 5 kalimat dari masing-masing tanda baca. 5 kalimat dari masing-masing tanda baca ya. Jadi totalnya ada 20 kalimat ya. Total ada 20 kalimat. Satu kelompok kalimatnya sama. Silakan ditentukan dari sekarang. Perhatikan semuanya, karena pembelajaran hari ini waktunya sudah habis ya. Pembelajaran hari ini, ingat, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini tentang tanda baca pada teks LAO ya. Terima kasih semuanya, kita tutup pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat. Saya mengikuti pendidikan guru penggerak CGP angkatan ke-10 ya. Saya bertugas di SMPN Negeri 15 Depok. Pada hari ini saya akan melakukan pasca observasi. Rekan sejawat saya yang ada di sebelah sini, silakan memperkenalkan diri. Ya, nama saya Muhammad Rohmani. Saya di sini mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia yang alhamdulillah saya dapat apa sih namanya? Apanya? Kepercayaan untuk diobservasi oleh Pak Rahmat Hidayat. Iya. Terima kasih Pak Rohmani sudah berkenan Sama-sama. di event kali ini. Iya. Dan sebelah kanan saya ada Ibu PP ya, PP pengajar praktik ya, bukan pulang pergi. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Saya Asri Oktina Budianti selaku pengajar praktik dari Pak Rahmat, pengajar praktik angkatan 10 di Kota Depok. Hari ini saya akan melakukan pendampingan yang kelima untuk melihat dan menyimak bagaimana pelaksanaan pasca observasi yang akan dilakukan Pak Rahmat Hidayat dengan rekan sejawatnya. Siap. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Kita mulai saja ya Pak Rohmani ya. Siap, Oke, siap, Pak jadi Rahmat. begini. Kemarin kita sudah melakukan pra observasi
Saya juga udah nanya-nanya, Siap, ada betul. videonya, jangan lupa di-subscribe. Siap. Terus sama kita sudah melakukan observasi juga di Betul, kelas, betul. dengan kelas 8H kalau nggak 8A salah ya? waktu itu. Ya, Ya, 8. sudah kita upload juga ya kan di sana. Nah, sekarang ini kita akan melakukan proses pasca observasi. Kemarin setelah saya mengamati dan Pak Rohmani ngajar di kelas, Siap. ya kan. Ini saya pengen nanya-nanya lagi nih. Boleh. Kayak kemarin nanya-nanya mulu ya, biar nggak nyasar. Yang pertama nih Pak, pendapat Bapak nih setelah menyajikan pembelajaran yang kemarin nih, yang Bapak kasih, itu pendapatnya gimana tuh menurut Bapak yang Bapak rasakan? Ya, kebetulan kemarin itu di babnya LHO ya Pak ya. LHO itu laporan hasil observasi. Jadi bagaimana caranya anak-anak itu bisa mengobservasi sebuah kegiatan ataupun sebuah kejadian. Nah, alhamdulillahnya kemarin di pertemuan yang lalu itu pada saat observasi Bapak terhadap saya di mata pelajaran Bahasa Indonesia yang kebetulan itu materinya LHO, ada beberapa hal yang cukup sulit bagi anak ketika melakukan observasi itu sendiri. Kenapa? Karena ketika observasi, anak-anak itu tidak tahu apa yang harus mereka lakukan terhadap benda yang disajikan, seperti itu. Jadi memang sedikit ada kendala ya Pak? Iya, betul. Nah, dalam proses pembelajarannya nih yang sudah dilakukan kemarin sebenarnya sudah sesuai atau belum nih Pak dengan yang Bapak rencanakan sebelumnya yang sesuai dengan modul ajar nih? Gimana Pak? Alhamdulillah sudah runtut. Sudah urut ya Pak ya, berdasarkan modul ajar yang saya buat mengenai pembelajaran LHO dari kegiatan awal, pemberian tujuan dulu ya, pertanyaan pemantik dan juga kegiatan inti dan lalu penutup. Itu sudah dilakukan secara berurutan sesuai dengan rencana yang saya buat. Seperti itu. Nah, selanjutnya nih Bapak bisa menceritakan kembali nggak nih Pak hal-hal yang dirasakan memuaskan dalam proses pembelajaran yang udah Bapak kasih kemarin tuh? Siap. Ada beberapa hal yang cukup puas bagi saya. Nah, diantaranya ketika melihat antusias anak ketika sedang belajar. Itu yang membuat saya sedikit puas. Karena apa? Mereka banyak melakukan pertanyaan kepada saya, Yanda, kita harus melakukan apa dengan benda ini? Yanda, bagaimana caranya kita mengamati benda ini? Yanda, pertanyaan apa yang harus kita jawab ketika melihat benda ini? Seperti itu. Jadi dari situ kita lihat bahwa adanya kemauan anak untuk tahu lebih jauh tentang benda yang akan diobservasi bersama, seperti itu. Nah, selanjutnya nih bagaimana nih perkiraan Pak Rohmani nih ya mengenai ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang udah dibuat nih, gimana nih? Ini perkiraannya berdasarkan persentase ya Pak ya. Kalau persentase itu sekitar 80% itu sudah tercapai dari Pak ya. Semua peserta didik di kelas itu. Sudah 80%. Nah, yang balik lagi nih Pak tadi pertanyaannya, yang menjadi kesulitan siswa nih Pak, ada lagi nggak Pak selain yang tadi atau mungkin kita bahas yang tadi boleh Pak? Iya, untuk kesulitannya siswa yang pertama, ketika mereka bertanya hal apa yang harus mereka tanyakan terhadap observasi itu sendiri. Saya bingung. Yang pertama, mereka kurang baca. Mereka itu kesulitannya kurang baca dan juga kurang memahami konsep dari LHO itu sendiri Pak. Nah, itu kesulitannya. Karena apa? Karena mereka cenderung hanya menerima informasi yang kita sampaikan, sedangkan mereka kurang membaca yang harusnya mereka lakukan. Seperti itu. Jadi seperti selalu disuapi gitu, ibarat katanya ya. Seperti itu kesulitannya. Sulit untuk menemukan sendiri, mesti atau harus dibantu untuk menemukan jawabannya itu. Nah, itu gimana tuh Pak menurut Bapak, kira-kira solusi atau alternatifnya mengatasi kesulitan itu tuh menurut Bapak kira-kira ada nggak? Alternatifnya kemarin sudah saya lakukan ya Pak ya. Jadi sebelum kita belajar mengenai hal yang akan kita pelajari pada materi selanjutnya, itu
saya memberikan waktu kepada anak itu membaca terlebih dahulu sekitar 15 menit ya. Kalau saya bilang itu literasi di bahasa Indonesia. Jadi anak-anak sebelum kita masuk ke pembahasan, kita baca dulu yuk bareng-bareng. Baca dulu bareng-bareng. Selama saya baca, anak-anak baca. Ya, sebab kalau saya tidak baca juga, mereka nggak akan baca. Ya. Seperti itu. Jadi seimbang. Saya baca, anak-anak baca. Nah, ketika sudah masuk, baru saya mau melakukan pertanyaan pemantik. Itu sudah mulai tuh anak-anak. Ya, udah mulai nyambung ya. Yanda nyambung. Ini pelajarannya ini, jawabannya ini. Mereka sudah tahu. Kayak yang kemarin baru itu yang saya terapkan di mata pelajaran iklan. Jadi ketika saya masuk, setiap pembelajaran kan harus ada perbaikan ya Pak ya. Kemarin di LHO, sekarang di iklan. Anak-anak ada yang tahu nggak tentang iklan? Oh, iklan itu adalah sebuah informasi Yanda. Berarti mereka udah ada sedikit nih informasi tentang iklan. Iklan terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi 2 Yanda. Ada komersial, ada non komersial. Wah, udah cakep kan? Yeah. Di situ udah ada bacaannya nih, komersial dan non komersial. Berarti anak-anak sudah nyangkut. Literasinya sudah bagus. Seperti itu. Itu sih untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang lalu gitu ya. Berarti nah, dari kegiatan yang udah Bapak lakukan tersebut ya kan, kira-kira hal yang masih perlu ditingkatin lagi ada nggak Pak? Ada, pasti ya Pak ya, karena pembelajaran itu tidak akan bisa selesai sampai kapanpun kalau tidak belajar dari hal yang sebelumnya. Karena pengalaman adalah guru yang paling baik bagi saya. Ketika kita mau melakukan hal untuk keberlanjutannya, untuk proses memperbaiki, yang kedepannya akan saya lakukan adalah bagaimana caranya saya melakukan pendekatan terhadap anak untuk materi yang akan saya ajarkan. Seperti itu cara melakukan pendekatannya. Saya akan sedikit memberikan sebuah clue terhadap materi yang akan saya sampaikan. Seperti itu Pak, biar mereka juga terpancing untuk merespon yang baik terhadap pelajaran yang akan saya berikan. Seperti itu. Iya. Jadi dikasih clue dulu sebelum ini. Oke. Nah, tadi udah dapat solusinya. Terus kira-kira untuk pertemuan selanjutnya di kelas, khususnya di kelas yang kemarin kita observasi ya, Pak, di kelas 8A. Itu Bapak mau ngapain nih kira-kira? Ya, proyek saya untuk di selanjutnya karena sudah masuk di bab kedua ya Pak ya. Di bab iklan sekarang saya punya istilahnya ya problem based learning gitu ya. Nah, jadi model pembelajarannya seperti itu. Saya punya satu makanan. Bagaimana caranya mereka mencari ataupun mengiklankan makanan ini? Terserah dengan gaya mereka. Diberi kebebasan berkaitan dengan kalau sesuai dengan minat mereka seperti itu ya. Disebutnya apa ya Pak ya? Sesuai minat mereka. Diferensiasi ya? Ya, berdiferensiasi. Jadi mereka sukanya bagaimana, ya saya berikan itu. Yang penting saya punya satu makanannya, kalian iklankan sesuai dengan kemauan kalian. Seperti itu. Itu ke depannya. Oke. Proyeknya ya. Alhamdulillah. Jadi tadi sudah kita bahas semuanya, mudah-mudahan nih kayaknya Pak Rohmani mulai banyak ide-ide bagus lagi nih semenjak saya tanya-tanya mulai ya Pak ya. Ini karena banyak pertanyaan dari Bapak jadi mulai nih muncul ide-ide. Oh, kayaknya harus seperti ini nih. Harus seperti ini. Iya, gitu aja deh Pak. Mohon maaf ini mengganggu waktunya tadi. Demikian pasca observasi yang udah kita lakukan. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Amin. Gitu aja. Terima kasih. Kita tutup dengan bacakan alhamdulillah ya Pak. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pasca observasi yang saya lakukan kepada Pak Rohmani, ya, Muhammad Rohmani, SPD. Nggak pakai I? Enggak. Ya, demikian Bu. Ya, terima kasih Ibu. Demikian yang sudah saya lakukan. Silakan Ibu, mungkin ada yang ingin disampaikan, saya kasih kesempatannya. Terima kasih Pak Rahmat dan Pak Yanda. Senang sekali saya bisa melakukan pengamatan apa yang sudah terjadi di pasca observasi ini. Saya mengucapkan terima kasih Pak Yanda dan Pak Rahmat sudah memang sesuai dengan alur dan berjalan dengan baik. Dan saya begitu concern tadi
terhadap pembicaraannya Pak Yanda ini tentang bagaimana mau apa sih namanya tentang kebutuhan anak. Jadi dia secara bebas kembalikan lagi sesuai dengan kemampuan minatnya siswa seperti apa. Jadi dikembalikan lagi. Jadi mau suka tidak suka Pak Rahmat nerima kenyataan bahwa nih anak ini maunya A, yang satu maunya B, satu maunya C gitu kan. Jadi diferensiasi ya Pak ya. Tadi betul sekali. Memang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara Pak, semuanya itu kita kembalikan lagi, semuanya untuk kebutuhan peserta didik Pak. Ya, berpihak pada murid, semuanya kita ngalah demi anak gitu ibaratnya gitu. Jadi kita maunya peserta didik tuh apa, kita ikutin. Jadi bukan maunya kita sebagai guru, kita ikutin peserta didik maunya apa. Dan kalau bisa nih model seperti ini nih pasca observasi, pra-observasi maupun observasi kelas tidak hanya dilakukan saat pendidikan guru penggerak saja, tetapi rutin bisa dilakukan secara berkala bergantian dengan rekan-rekan sejawat atau bisa menjadi bahan pembelajaran atau topik yang ada di kombel sekolah Bapak. Ya, jadi seperti itu. Jadi komunitas praktisi Bapak Ibu temanya minggu depan apa nih? Yuk kita observasi kelasnya Pak Rahmat atau yuk kita observasi kelasnya Pak Yanda gitu. Jadi bergantian semuanya. Jadi gantian. Kan sekarang Pak Yanda yang diobservasi, gantian besok Pak Rahmat misalkan. Itu bisa dibicarakan di kombel sekolah, di komunitas praktisi gitu. Bisa ya, Pak. Jadi saling jadi bahan ibaratnya kayak lesson study gitu ya kan. Yang narasumberan doang ya. Iya, jadi kita ini kan wujud praktik baik ya. Jadi kalau bisa langsung terus dikembangkan, jangan hanya stop berhenti di sini. Ya gitu aja mungkin Pak pesan saya mungkin, dan terima kasih sekali Pak Rahmat, keren, Pak Yanda juga, apalagi guru-guru hebat yang ada di 15 itu. Terima kasih mungkin dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu? Tutup aja nih Bu, closing Bu. Ya. Nah, ya demikian tadi perbincangan ya. Ya terkait dengan pasca observasi bersama rekan-rekan guru hebat di sini, ada PP juga dan segala macamnya. Semoga video ini bermanfaat dan guru-guru yang lain bisa mencoba di rumahnya atau di sekolahnya masing-masing. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus tergerak, bergerak dan menggerakkan.